So very good. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, seperti biasa, saya doakan teman-teman semua yang nonton video ini selalu diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang mengalir deras tanpa batas, serta dipanggil ke Baitullah untuk haji dan umroh. Yang paling penting, jangan lupa sholat ya. Awal film kita dibawa ke sebuah kafe elit. Di sana ada dua orang wanita cantik yang bernama Lauren dan Erika. Erika sengaja memilih nongkrong di kafe elit untuk mencari om-om kaya untuk dijadikan mangsa. Dia sengaja mengincar pria yang sudah beristri untuk dijadikan mangsa, karena baginya pria tersebut akan merahasiakan perselingkuhannya. Namun Lauren tidak setuju dengan tindakan temannya itu. Lauren merasa bersalah atas tindakan tersebut. Karena itu sama saja dengan mencuri suami orang, atau disebut pelakor. Tapi Erika tidak peduli. Tak lama kemudian dia melihat seorang pria masuk kafe dengan pakaian yang serba mahal. Tanpa buang waktu, Erika langsung menghampiri pria tersebut dan menemaninya minum. I'll have what he's having. Well, anyone who enjoys it as much as you do. Cheers. Cheers. Tanpa basa-basi, Erika langsung mengajaknya kenalan. Melihat Erika cantik dan seksi, pria tersebut pun langsung mengajak Erika ke hotel. Singkat cerita, setelah pria itu tertidur, Erika menggeledah lemari untuk mencari barang berharga. Now what? Setelah menemukan apa yang dia mau, Erika membersihkan sidik jari dengan tisu basah. Nah, ketika membuang tisu basah itu ke toilet, air toilet tidak keluar. Erika membukanya, dan tanpa sengaja ia menemukan sebotol berlian. Early retirement. Esok harinya, Erika menunjukkan berlian tersebut kepada Lauren. Lauren kaget, dan bertanya berapa nilai berlian ini. Dengan penuh bahagia, Erika bilang nilainya bisa mencapai $1 juta, bahkan lebih. Bukannya senang, Lauren malah takut, karena sang pemilik berlian pasti akan mencarinya. Namun Erika dengan yakin bilang bahwa mereka tidak akan bisa dideteksi karena penyamarannya. Untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan, Erika mengajak Lauren meninggalkan kota selama 2 bulan. Mereka pergi ke sebuah pulau. Pulaunya tidak terlalu ramai, namun di sana ada rumah Erika. Erika sering ke pulau itu setelah melakukan aksi pencurian di kota. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke pulau tersebut dengan menggunakan kapal. Setiba di sana, Erika langsung membuka laptop untuk mencari tahu tentang berita berlian yang dia curi. Dia kaget ketika mengetahui bahwa pria yang tidur bersamanya di hotel sudah meninggal dunia. Lauren panik. Dia takut pelakunya akan mencari orang yang telah mencuri berlian tersebut. Erika berusaha menenangkan dan meyakinkan Lauren bahwa meninggalnya pria tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. We'll stick together and get through this. Understand? I don't think I can forget something like this. Untuk menghilangkan jejak, Erika dan Lauren membuang koper yang mereka curi ke laut. We'll bury the diamonds until we need them. Esok harinya, ketika Lauren santai di tepi pantai, seorang polisi menghampirinya. Polisi itu bertanya 1-2 hal kepada Lauren. Setelah itu mereka berdua pun berkenalan. Tak jauh dari sana, terlihat seorang pria botak yang sedang memperhatikan mereka. Tak lama kemudian Erika datang menghampiri Lauren. We're law-abiding citizens, remember? Why did you come up to me? No, you're funny. Di sisi lain, kita melihat ada orang bertopeng yang masuk ke rumah Erika. Orang itu menggeledah isi rumah Erika. Sepertinya dia mencari sesuatu. Namun, sampai Erika dan Lauren kembali ke rumah, orang itu tidak menemukan apa-apa. Seminggu kemudian, ketika Lauren jalan sendiri menuju pantai, dia bertemu dengan Mike. Mike mengajak Lauren berjalan bersama. I'm an amateur naturalist. Is that
about taking some day trips out to the mainland? Yeah. Erica? Oh yeah, that's the friend I was telling. But, I should probably be getting back. Oh yeah, of course. Ketika Lauren pamit pergi, Mike mengajak Lauren untuk bertemu di sebuah restoran yang ada di pulau ini. Singkat cerita, ketika Lauren hendak pergi bertemu Mike di restoran, Erica mengingatkan Lauren agar tidak menceritakan sesuatu tentangnya kepada orang lain. Malam itu, ketika Erica keluar menuju kafe, seorang pria botak mengikutinya dan menodongkan pistol dari belakang, namun aksinya batal karena ada orang lewat. Di kafe tersebut, Erica berkenalan dengan seorang pria yang bernama Tom. Tom baru beberapa hari tinggal di pulau ini untuk urusan bisnis. Dengan gombalannya, dia berhasil merayu Erica sampai terjadi perang di atas kasur. Hal yang sama terjadi dengan Lauren dan Mike. Mike berulang kali berusaha menggali informasi tentang Erica kepada Lauren. Namun Lauren teguh pendirian. Dia tidak menceritakan apapun tentang Erica. Ketika Erica pulang dari kapal Tom, tiba-tiba ada mobil yang hendak menabraknya. Dari sini Lauren tambah khawatir, mereka menduga ada orang yang sedang mengawasinya. Esok hari, ketika Erica dan Lauren berjalan di tepi pantai, mereka menemukan koper yang pernah mereka buang. Di dalam koper tersebut mereka menemukan alat pelacak. Kini Erica sadar bahwa posisi mereka saat ini tidak aman. What do we do? I'll have to destroy it. Erica pun menghancurkan alat tersebut. Kini Erica ingin mencari tahu siapa orang yang telah mengikuti mereka. Erica mencurigai siapa saja yang baru saja mereka kenal. Malam itu, Erica pergi ke kapal Tom. Dia menggeledah isi kapal Tom. Tidak ada hal yang mencurigakan. Sesampai di rumah, Lauren menunjukkan hasil pencariannya di internet. Latar belakang Mike dan Tom sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Namun Erica tidak mudah percaya begitu saja, sebelum dia mengetahui siapa orangnya. Esok harinya, Erica bertanya kepada penjaga kafe, siapa saja orang asing yang baru tinggal di pulau ini. Berdasarkan informasi penjaga kafe, Erica memutuskan untuk menggeledah kos pria botak. Pria itu bernama Bill. Ketika Bill meninggalkan kosannya, Erica segera masuk dan menggeledah kamar Bill. Erica menemukan beberapa lembar foto dirinya. Sedangkan Lauren yang mengikuti Bill harus kehilangan jejak, karena dia bertemu dengan Mike. Mike menunjukkan rekam jejak Erica. Erica adalah orang yang memiliki banyak kasus. Mike meminta Lauren menjauhi Erica. Namun Lauren menolak. Lauren tidak bisa meninggalkan Erica sendirian, karena Erica telah banyak menolongnya. Lauren meminta Mike tidak mendekatinya lagi, karena Lauren tidak sebaik yang Mike pikirkan. Setelah mengetahui orang yang mengikutinya, malam itu Erica berencana akan menghabisi Bill di kosannya. Namun Lauren tidak setuju. Lauren tidak mau melakukan dosa yang kesekian kalinya. Namun keputusan Erica sudah bulat. Lauren mengancam akan pergi meninggalkan Erica. Namun tiba-tiba ada yang menembak. Untung saja mereka bisa menghindar. Tanpa ada rasa takut, Erica pergi keluar rumah untuk mencari pelaku penembakan itu. Namun pelakunya sudah pergi. Erica menduga, sang pelaku tidak berniat untuk menghabisi mereka. Ia hanya ingin menakut-nakuti saja, karena jika mereka takut dan pergi dari pulau ini sambil membawa berlian, maka saat itulah sang pelaku akan menghabisi mereka. Jalan satu-satunya adalah segera menghabisinya terlebih dahulu. Di sisi lain, Bill terlihat sedang mempersiapkan alat tempurnya. Ia mengikuti Tom hingga ke kapalnya. Bill berencana untuk menghabisi Tom, namun gagal karena Tom keburu pergi menggunakan kapal. Dari kapal, Tom juga nelpon Erica untuk pamitan. Tom memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau ini. Mike yang khawatir dengan Lauren pun menghampiri Lauren di rumahnya. Mike bahkan melihat bekas peluru di halaman rumah. Mike bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Lauren.
Namun Lauren tetap kukuh tidak mau bercerita. Dia tidak mau Mike ikut campur dengan masalah mereka. Walaupun Mike memaksa, Lauren tetap tidak mau. Mike pergi ketika mendapat telepon ada yang butuh bantuan. Ketika Mike pergi, Lauren menerima telepon dari Erica. Erica meminta Lauren berhati-hati karena Bill tidak ada di kosnya. Karena situasi sudah memanas, Erica meminta Lauren siap-siap. Mereka akan pergi meninggalkan pulau ini. Ketika Mike sampai di lokasi, Mike dipukul hingga pingsan oleh Bill. Hello? Ternyata Bill lah yang menelpon Mike untuk meminta bantuan palsu. Setelah itu dia pergi ke rumah Erica menggunakan mobil Mike. Erica yang sudah tiba di rumah, segera mengajak Lauren pergi. Namun ketika melihat mobil Mike tiba, Erica langsung menghampirinya. Di dalam rumah, Bill berusaha melumpuhkan Lauren. Alhamdulillah Lauren berhasil membuat Bill pingsan. Mereka kabur meninggalkan rumah, namun Bill berhasil mengejarnya. Karena terjepit, Erica menawarkan Bill berlian yang dia kejar. Namun Bill tidak paham. Ternyata Bill bukan orang yang mengejar berlian itu. Bill adalah pria yang pernah tidur dengan Erica. Keluarganya hancur akibat perselingkuhannya dengan Erica. Oleh sebab itu dia ingin membalas perbuatan Erica. Bill ingin Erica merasakan apa yang Bill rasakan, yaitu kehilangan orang yang disayang. Erica meminta Bill melepaskan temannya, karena Lauren tidak bersalah. Namun Bill tidak mau, semua orang yang dekat dengan Erica akan Bill habisi, agar Erica menderita. Ketika Bill lengah, Erica berhasil memukul Bill hingga pingsan. Mereka pun mengikat Bill ke tiang rumah. Erica pergi mengambil berlian yang sebelumnya mereka sembunyikan. Sedangkan Lauren menunggu di rumah. Ketika Erica kembali ke rumah, dia mendapati Bill sudah tidak ada. Dia mengikuti jejak kaki yang ada di lantai. Betapa kagetnya dia melihat Bill sudah tewas. Sedangkan Lauren tidak terlihat. Tak lama kemudian Tom menelpon. Ternyata Tom lah yang menghabisi Bill dan menyandra Lauren. Tom meminta Erica mengembalikan berlian yang telah ia curi. Jika tidak maka Lauren akan tewas. Ternyata selama ini Tom lah yang sedang mereka cari, bukan Bill. Akhirnya mereka pun janjian bertemu di suatu tempat. Singkat cerita mereka bertemu di lokasi yang disepakati. Tom meminta Erica membuang pistolnya dan meminta berlian itu. Namun Erica tidak nurut begitu saja, dia meminta Tom menjelaskan latar belakangnya. Dan dari mana asal berlian tersebut. Who are you? Tell me or I swear I'll throw them. Oh no. Your style is stealing from a man. Now give me my diamonds. Ternyata berlian itu adalah hasil curian anak buah Tom. Dialah yang menghabisi anak buahnya di hotel. Erica mengancam Tom dengan membuang sedikit berliannya ke jurang. Ketika Lauren sudah bebas, Erica memintanya pergi. Namun Erica kepleset dan hampir jatuh. Ketika Tom hendak menembak Erica dan Lauren, dari belakang muncul Mike. Dan terjadilah baku pukul. Alhamdulillah, Mike dihajar sampai tak berdaya.
Namun Tom jatuh ke jurang karena mau mengambil berlian yang Erika lemparkan. Di akhir cerita, Lauren dan Mike pergi meninggalkan pulau untuk menjalani hidup normal. Sedangkan Erika memutuskan untuk tetap tinggal di pulau tersebut. Rezeki tidak lari kemana. Ketika berjalan sendiri di tepi pantai, Erika menemukan berlian yang kapan hari jatuh ke jurang tersebut. Film pun tamat. Sampai jumpa di Baitullah.